Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasukma Mulia, SEMAK, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, program studi kewirausahaan, Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi sesuai dengan bidang kepakaran saya, di mana dalam 4 tahun terakhir ini, saya adalah dosen penanggung jawab pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini juga adalah mata kuliah wajib yang diprogramkan oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS yang berlangsung pada semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 kali pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Mata kuliah pengantar akuntansi adalah mata kuliah dasar yang memperkenalkan konsep, prinsip, dan teknik dasar akuntansi serta mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu usaha, sehingga menghasilkan informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Adapun CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, CPL 1 mampu menyusun, menghitung biaya produksi, dan menyajikan laporan keuangan dalam berbagai dimensi bisnis. Kemudian CPL yang kedua, mampu menghitung biaya total produksi dan merancang jurnal umum. Kemudian CPL yang ketiga, mampu membuat laporan laba rugi, neraca, arus kas, cash flow, dan laporan perubahan modal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi ini, yang pertama, mampu menjadi acuan dalam menyusun buku. Kemudian yang kedua, mampu menjadi acuan dalam menyusun neraca. Yang ketiga, mampu menjadi acuan dalam menyusun laporan laba rugi. Yang mampu menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk sub CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, manfaat informasi akuntansi, bidang khusus akuntansi, dan akuntansi sebagai profesi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebut dan menjelaskan jenis dan bentuk perusahaan, laporan keuangan perusahaan, serta konsep yang mendasari. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang transaksi keuangan dan hubungan antar rekening dan akun dalam akuntansi. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari menjurnal transaksi, memposting transaksi ke buku besar. Kemudian selanjutnya, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam menyusun neraca saldo, melakukan jurnal penyesuaian. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam menyusun neraca lajur.
Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam membuat, melakukan jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan menyusun laporan keuangan. Kedelapan, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi dalam perusahaan dagang yang terdiri dari menjurnal dan memposting ke buku besar. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari menyusun neraca saldo, melakukan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Kesepuluh, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam menyusun neraca lajur. Yang ke-11, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang mulai dari transaksi. Kemudian yang ke-12, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam melakukan jurnal penyesuaian kembali. Dan sub CPMK yang ke-13, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang mulai dari transaksi, jurnal posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca akhir. Adapun materi pembelajaran pengantar akuntansi ini adalah yang pertama, prinsip akuntansi dan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, jenis dan bentuk perusahaan dan pelaporan keuangan. Ketiga, transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Keempat, jurnal posting dan perusahaan jasa. Kelima, jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yang keenam, neraca lajur perusahaan jasa. Kemudian yang ketujuh, jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang ke-8, jurnal dan posting perusahaan dagang. 9, jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ke-10, neraca lajur perusahaan dagang. 11, jurnal penutup, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Ke-12, jurnal penyesuaian kembali perusahaan dagang. Dan yang terakhir, proses akuntansi perusahaan dagang. Adapun yang menjadi referensi mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah yang pertama, Al Haryono Yusuf, Dasar Akuntansi Jilid 1 edisi 5, Setie YKPN Yogyakarta 2012. Yang kedua, LM Samrin, Pengantar Akuntansi Buku 1 edisi IFRS PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2015. Berikut penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi materi ketiga tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, sudah siap untuk menerima pelajaran siang ini? Siap. Ya, masih semangat ya? Semangat. Oke. Sebelum kita memulai mata kuliah di siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi minggu ini kita masuk di pertemuan ketiga, yaitu kita membahas tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya udah pernah mendengar gak kata transaksi? Sudah, bahkan sering ya. Ya. Ya, satu orang transaksi itu apa?
jual beli. Yang lain apa? Pertukaran. Yang lain? Ada yang tahu lagi? Pembayaran itu termasuk transaksi. Jadi transaksi itu adalah kegiatan ekonomi yang apa? Kegiatan ekonomi atau keuangan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa. Oke, yang memiliki nilai. Oke, jadi udah paham ya transaksi itu apa ya? Secara umumnya transaksi itu apa ya? Jadi akan kita bahas selanjutnya. Transaksi itu adalah setiap kejadian atau aktivitas ekonomi yang menimbulkan perubahan terhadap harta, utang, kemudian modal perusahaan, atau dapat diukur dengan nilai uang. Itu transaksi ya. Kemudian transaksi juga bisa disebut dengan kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan dan harus dicatat dalam sistem akuntansi. Itu transaksi ya. Secara umum transaksi sudah dipahami ya. Oke, jadi transaksi itu ada dua jenis. Ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Jadi transaksi internal itu apa? Ada yang tahu nggak? Transaksi internal. Internal itu adalah transaksi yang berada di dalam perusahaan. Sedangkan transaksi eksternal itu adalah transaksi yang berada di luar perusahaan. Jadi kegiatan yang berada di luar perusahaan. Ada yang tahu nggak contoh transaksi internal dan transaksi eksternal? Satu orang coba kasih contoh satu aja. Oke, coba. Contohnya itu kebanyakan itu penyusutan aset sih, Bu. Maksudnya kayak misalnya itu kan di dalam perusahaannya, jadi itu setiap orang yang dipakai, misalnya kayak laptop misalnya, itu kan nama kalangan itu akan mengenali penyusutan atau yang namanya kerusakan itu salah satu penyusutan atau transaksi di internalnya. Oke. Eksternal ada yang tahu nggak? Satu orang? Yang cowok bagian sini coba. Bule mungkin? Ayo bule yang eksternal. Yang lain siapa? Muhaimin. Ya udah yang cewek aja, berarti nih yang cowok kalah sama yang cewek ya. Oke. Ayo Nabila coba. Pembayaran gaji melalui bank tujuan. Itu eksternal ya. Jadi transaksi di luar perusahaan ya. Oke. Jadi udah paham ya? Mungkin yang cowoknya belum paham ya. Nanti cewek kasih paham ya. Oke, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan utang plus modal. Jadi aktiva itu sama dengan aset atau harta. Jadi aset itu ada dua, ada aset apa aja? Aset lancar, aset tetap. Ada yang tahu nggak aset lancar itu apa saja? Apa lagi? Apa lagi? Persediaan barang dan jasa. Persediaan barang. Jadi ini lancar ya. Jadi persediaan barang itu harus lancar. Kalau nggak lancar dia macet. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap itu seperti apa? Tanah, bangunan atau gedung, kendaraan. Jadi ini aset lancar, ini aset tetap. Jadi aset tetap dan aset lancar. Kemudian ada hutang. Hutang itu apa? Liabilitas.
Ya, jangan sampai punya utang tapi nggak bayar. Jadi utang itu kewajiban. Kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar. Kemudian modal. Jadi modal itu bisa kita dapatkan dari mana aja? Ada yang tahu? Utang, dari utang bisa, modal sendiri juga bisa ya. Jadi kadang kalau kita tidak punya modal, kita bisa meminjam di bank untuk menjadi modal. Oke? Perlu diingat ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu aktiva sama dengan hutang plus modal. Kemudian kita masuk ke prinsip keseimbangan atau balance. Jadi antara kedua sisi itu harus balance. Sebelum kita masuk ke sini, pernah dengar nggak ada istilah debit dan istilah kredit? Pernah ya. Pernah lihatnya di mana? Di tabungan bank ya. Dia debit di sebelah mana? Kiri. Kreditnya sebelah kanan. Jadi dia nggak bisa bertukar ya. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan itu mutlak ya. Nggak boleh kreditnya sebelah kiri, debitnya sebelah kanan, nggak boleh ya. Oke, itu kita lanjut nanti aja. Prinsip keseimbangan atau balance. Jadi setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Jadi sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan atau double entry. Tidak ada transaksi yang hanya mempengaruhi satu sisi. Paham nggak ini? Paham aja ya. Jadi tidak ada satu transaksi yang hanya mempengaruhi satu sisi. Jadi dia harus mempengaruhi dua sisi. Contoh, ini mau kasih contoh ya. Pak Tomo membeli barang untuk keperluan kantornya sebesar 50.000. Jadi transaksinya itu kasnya dia berkurang, tetapi barangnya dia bertambah. Jadi dia mempengaruhi 2 transaksi. Jadi saling mempengaruhi ya. Dengan satu pengeluaran. Pengeluaran misalnya Ibu Amanda membayar gaji karyawan. Jadi kasnya Ibu Amanda ini atau kas perusahaan ini berkurang, tetapi bebannya juga berkurang ya. Paham ya? Oke. Kita coba nanti kasih contoh ya. Pemilik perusahaan menyetor modal awal berupa kas sebesar 10 juta. Jadi dia memiliki aset atau harta 10 juta. Nah, dia berarti modalnya bertambah 10 juta. Transaksinya apa tadi bunyinya? Pemilik perusahaan menyetor modal awal berupa kas, kas. Nah, jadi asetnya bertambah, modalnya juga bertambah. Transaksi yang kedua membeli perlengkapan tunai seharga 2 juta. Berarti kasnya berkurang. Perlengkapannya bertambah
Jadi berapa tuh perlengkapannya? 2 juta. 2 juta. Ini perlengkapannya. Gitu ya? Nah, itu sebagai contoh. Kemudian selanjutnya, kita kasih contoh selanjutnya ya. Membeli peralatan 5 juta secara kredit. Berarti peralatannya bertambah, tetapi utangnya bertambah. Itu ya. Oke, untuk materi transaksi dan persamaan dasar akuntansi udah pada paham semua ya? Ya. Ada yang belum dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Mau bertanya ya? Ya. Dengan apa namanya? Sekarang kan udah zaman digital, dengan adanya e-commerce, apakah bukti transaksi secara digital itu udah sah secara akuntansi? Oh ya. Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau untuk transaksi bukti pembayaran segala macam itu sah-sah saja apabila itu menjadi lampiran atau bukti pembayarannya, karena dalam akuntansi tetap nanti yang dibukukan adalah catatan keuangannya yang dilihat itu. Tapi yang sah itu yang namanya transaksi transaksi itu ada buktinya. Contohnya kita beli, terus itu ada struknya, itu sah saja karena itu secara otomatis secara otomatis di komputer segala macam. Begitupun dengan e-commerce kita beli ada bukti pembayarannya, segala catatan keuangannya tambah, dan kalaupun kita beli secara langsung pun itu ada yang namanya kwitansi, itu sah-sah saja tapi tetap dicatat dalam pembukuan. Ya, jadi bukti transaksi itu ada berupa kwitansi, nota, faktur. Yang penting itu legal. Oke? Sudah dipahami Alvin? Sudah. Nah, yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau sudah dipahami? Kalau sudah dipahami, saya akan bertanya ya. Ya, saya kasih contoh soalnya, terus saya ingin menguji sampai sejauh mana kepahaman kalian tentang transaksi ini. Oke? Masuk ke contoh kasus transaksi yang pertama. Nih, dengar baik-baik ya. Sebuah perusahaan membeli kendaraan sebesar 80 juta secara tunai. Jadi pengaruh terhadap persamaan akuntansinya seperti apa? Satu orang? Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya yang nunjuk. Ya, satu orang, selamatkan teman-temannya. Oke, gimana bunyi transaksinya? Gak apa-apa, di situ aja. Yang penting udah dipahami aja. Sebuah perusahaan membeli kendaraan sebesar 80 juta secara tunai. Jadi pengaruh terhadap persamaan akuntansinya itu seperti apa? Kasnya berkurang sebanyak 80 juta, sedangkan perlengkapan atau untuk kendaraannya asetnya bertambah 80 juta. Jadi itu yang mempengaruhi dua akun. Oke, jadi kesimpulannya total asetnya tetap sama, ya, komposisi aset yang berubah, kasnya menjadi kendaraan. Paham ya? Kasnya berkurang, tapi berkurangnya udah diganti menjadi kendaraan. Ya? Iya. Oke. Selanjutnya, jadi udah dipahami ya. Selanjutnya, biar lebih mantap lagi. Perusahaan Pak Bule membeli kendaraan senilai 500 juta secara kredit. Jadi bagaimana pengaruhnya? Ya. Satu orang, Nabila mungkin. Saya saja. Nah, yang lain berarti hanya satu orang yang udah paham ini. Katanya tadi udah dipahami semua. Oke, Zakia? Kasnya berkurang, kemudian ya. Sebuah perusahaan membeli kendaraan senilai 500
500 juta secara kredit. Kendaraannya kemudian utangnya juga bertambah. Oke, jadi dia memiliki aset berupa kendaraan sebesar 500 juta, tetapi dia memiliki utang sebesar 500 juta. Oke, jadi persamaannya tetap seimbang. Ya, aktivanya 500 juta, tetapi dia punya hutang sebesar 500 juta. Yang laki-laki satu orang ya. Ya, yang laki-laki satu orang ya. Siap-siap yang laki-laki. Pertanyaan terakhir ya. Kali ini yang cowok ya. Oke, dengar baik-baik nih. Membeli mesin fotokopi sebesar 20 juta secara kredit. Bagaimana pengaruh pada persamaan akuntansinya? Yang cowok satu orang. Kalau nggak ada yang mau angkat tangan, saya tunjuk. Nggak ada yang angkat tangan. Boleh dah. Ayo, saya mau melihat seberapa pahamnya bule tentang materi ini. Gimana? Membeli peralatan fotokopi sebesar 20 juta secara kredit. Peralatan fotokopinya bertambah dan hutangnya juga pun bertambah. Oke. Jadi boleh paham ya. Jadi perusahaan ini memiliki penambahan peralatan berupa fotokopi sebesar 20 juta, tetapi utangnya pun bertambah. Jadi sejauh ini untuk mata kuliah akuntansi, materi tentang persamaan dasar akuntansi mungkin pada paham semua ya. Ibu rasa kalian sudah memahami semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan lain, kalian bisa googling aja di luar ya, atau bisa menghubungi saya. Saya tetap ada di ruangan saya, oke? Oke. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga tetap sehat biar bisa bertemu kembali dengan saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi program studi kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Bima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.